Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kedua dalam ilmu tajwid, kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Kalau sebelumnya kita sudah membahas hukum nun sukun dan tanwin, hari ini kita akan membahas tentang hukum mim yang sukun. Baik, mim yang sukun, mim sukun itu dalam ilmu tajwid dibagi menjadi 3 macam. Pertama, ada hukum ihfa syafawi. Yang kedua, ada hukum idgham mimi ataupun yang biasa kita sebut dengan idgham mutamatsilain. Yang ketiga, ada hukum izhar syafawi. Baik, kita bahas satu persatu. Kita bahas dari hukum ihfa syafawi. Ihfa syafawi pengertiannya itu ialah apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya ihfa syafawi itu cuma satu, yaitu cuma huruf ba. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka di situ dihukumi bacaan ihfa syafawi. Ihfa itu artinya samar, menyamarkan ataupun menyembunyikan. Syafawi itu artinya sebangsa bibir. Jadi cara membacanya itu harus dibaca samar-samar di bibir. Jadi cara bacanya itu harus dibaca dengan samar-samar di bibir dan disertai dengan adanya dengungan. Contoh di situ, contoh yang pertama ada lafaz i'tasim billah, mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya, bunyi mim sukunnya itu harus disamarkan, samar-samar di bibir, disamarkan dan disertai dengan adanya dengungan. Bagaimana cara menyamarkan ketika nyampe di mim sukun itu? Cara menyamarkannya itu, maka posisi kedua bibir itu tidak boleh rapat. Posisi kedua bibir itu ketika nyampe di mim sukun tidak boleh rapat, tetapi harus terbuka sedikit untuk menghasilkan suara yang samar. Kalau bibir kita rapat, maka suara yang terdengar itu akan jelas, tidak samar. Jadi cara untuk memperoleh suara yang samar ketika nyampe di mim sukun, maka posisi kedua bibir itu harus terbuka sedikit, tidak boleh rapat. Baik, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'tasim, sim, tidak boleh rapat. Sim, kalau rapat itu bunyinya i'tasim, sim, ini jelas ya, jelas nanti. Jadi harus terbuka sedikit agar menghasilkan suara yang samar. I'tasim billah, i'tasim, sim. Nah, ini kebuka sedikit. I'tasim billah, samar dan disertai dengan adanya dengungan. I'tasim billah wa kum bihi. Jangan dibaca wanghum. Kalau rapat jelas wanghum. Nah, ini rapat ini. Kalau kebuka wanghum bihi, wanghum bihi. Kemudian contoh yang ketiga, dakhaltum bihinna, dakhaltum, ini rapat. Dakhaltum, dakhaltum, rapat. Kalau terbuka sedikit, dakhaltum bihinna, dakhaltum bihinna. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.